Kisah Abdullah bin Salam masuk Islam. Abdullah bin Salam sebelum masuk Islam merupakan kepala pendeta Yahudi Madinah. Di kalangan masyarakat Yahudi, ia terkenal sebagai pribadi yang taat pada agama. Setiap hari, Abdullah selalu menyempatkan diri untuk membaca Taurat serta mendalami maknanya. Hingga suatu hari, ketika ia sedang membaca Taurat, ia tiba-tiba mendapati ayat yang menerangkan tentang kedatangan seorang nabi di kota Mekah. Abdullah yang percaya nabi itu akan datang, kemudian berdoa agar ia diberikan umur panjang hingga dapat melihat nabi penerus Nabi Musa. Beberapa tahun kemudian, ketika Abdullah tengah berada di pucuk pohon kurma untuk memanen, mendengar kabar bahwa telah datang seorang rasul ke Madinah. Abdullah yang gembira dengan kabar tersebut mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abdullah pun segera menghampiri bibinya yang tengah duduk di bawah pohon. Bibi Abdullah menatap tidak suka dan mengatakan, "Apa-apaan kau tadi? Mengapa mengatakan Allahu Akbar seperti itu? Apakah hanya karena Muhammad datang ke wilayah kita engkau bereaksi berlebihan seperti itu?" Abdullah menganggukkan kepala. Sesungguhnya Bibi, Muhammad adalah sosok nabi yang telah disebutkan dalam Taurat, dan aku sudah menunggu lama hanya untuk bertemu dengannya. Bibi Abdullah masih berkata dengan ketus, "Apa spesialnya dia dibandingkan dengan nabi kita, Musa bin Imran?" Abdullah tersenyum dan berkata kepada bibinya, Bibi, sesungguhnya Muhammad adalah saudara Musa, dan Muhammad diutus untuk meneruskan perjuangan Musa dalam menyebarkan agama Allah. Si bibi tidak bereaksi apa-apa lagi. Abdullah kemudian memohon pamit kepada bibinya. Ia pergi menemui Rasulullah. Di sana ia bisa melihat bahwa Rasulullah adalah sosok santun dan jujur. Sangat berbeda sekali seperti yang dikatakan oleh kaum Yahudi yang mengatakan bahwa Rasulullah adalah seorang pembohong. Tanpa rasa ragu lagi, Abdullah lalu menyatakan keislamannya di hadapan Nabi. Ia mengajak keluarganya untuk masuk Islam. Selama beberapa waktu, Abdullah berusaha menutupi keislamannya dari kaum Yahudi. Namun seiring berkembangnya waktu, kaum Yahudi pun tahu tentang keislaman Abdullah. Mereka kemudian beramai-ramai mengolok-olok Abdullah dan keluarganya dengan menyebarkan fitnah tentang Abdullah yang seorang pembohong, orang yang buruk dan bodoh. Tapi Abdullah dan keluarganya tidak terlalu mempedulikan fitnah itu. Karena bagi mereka semua fitnah itu adalah cobaan yang harus mereka lalui. Kisah kejujuran Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik adalah salah satu sahabat Nabi yang terkenal akan kejujurannya. Bahkan dalam situasi yang sulit, Ka'ab selalu berkata jujur. Peristiwa itu dimulai ketika Rasulullah beserta para sahabatnya sedang bersiap-siap untuk melakukan perang Tabuk. Waktu itu, Rasulullah beserta yang lain berangkat pada hari Kamis. Ka'ab yang belum memiliki peralatan perang memilih menunda keberangkatannya. Ia ingin membeli baju beserta pedang lebih dulu di pasar. Keesokan paginya, ketika Ka'ab pergi ke pasar, ia tidak menemukan barang yang ia cari hingga membuat Ka'ab menunda perjalanannya lagi. Hal tersebut terjadi sampai 4 kali. Hingga Ka'ab tertinggal jauh dari rombongan Rasulullah dan tidak bisa lagi menyusulnya. Hati Ka'ab pun mulai resah. Ia sungguh menyesali perbuatannya hanya karena 2 barang sampai membuat ia lalai akan tugas yang diberikan oleh Rasulullah. Di sisi lain, Rasulullah yang sudah tiba di wilayah Tabuk mencari-cari keberadaan Ka'ab. Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, "Adakah di antara kalian yang melihat Ka'ab?" Para sahabat menggelengkan kepala. "Kami tidak melihatnya, wahai Rasulullah." Setelah perang Tabuk selesai, Rasulullah yang merasa kecewa langsung memanggil Ka'ab untuk menemuinya di rumah. Rasulullah lalu bertanya kepada Ka'ab, "Mengapa engkau tidak ikut berperang, Ka'ab? Bukankah engkau sudah membeli kuda perang?" Ka'ab yang menyesal menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Benar, sesungguhnya aku telah lalai atas perintahmu. Maafkan aku ya Rasulullah." Rasulullah lalu berkata kembali, "Jika engkau sungguh menyesali perbuatanmu, maka menyendirilah untuk sementara waktu sampai aku mendapatkan keputusan dari Allah."
Setelah itu, Ka'ab pulang ke rumah dengan hati yang sedih. Rasulullah juga meminta kepada penduduk Madinah untuk tidak berbicara dulu dengan Ka'ab. Selama lebih dari 40 hari, Ka'ab menyendiri di dekat Ka'bah. Di sana, tidak henti-hentinya Ka'ab melakukan ibadah, memohon ampun kepada Allah. Tepat pada hari ke-50, ketika Ka'ab selesai melaksanakan sholat subuh, Ka'ab didatangi oleh utusan Rasulullah. Utusan itu berkata, Sesungguhnya Rasulullah memintaku memberimu kabar bahwa taubatmu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa lega langsung menyeruak di dalam hati Ka'ab. Tidak henti-hentinya Ka'ab mengucapkan terima kasih kepada Allah yang telah memaafkan dirinya. Sejak saat itu, Ka'ab berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lalai pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Kisah Zaid bin Sabit, sang sekretaris Rasulullah. Zaid bin Sabit adalah salah satu sahabat yang terkenal akan kecerdasannya. Berkat kecerdasannya itu pula, Rasulullah mengangkat Zaid menjadi juru tulis Rasulullah. Zaid bin Sabit adalah anak yang lahir dari Bani Khazraj. Ia memeluk Islam pada usia yang sangat muda, yaitu 11 tahun. Pada usianya yang ke-11 tahun itu juga, Zaid sudah mampu menghafal beberapa surat Al-Quran. Kepintaran yang dimiliki Zaid kemudian didengar oleh Rasulullah. Rasulullah pun meminta Zaid untuk ke rumahnya. Tidak lama setelah Zaid duduk di hadapan Rasulullah, Rasulullah bertanya, Aku dengar kau sudah mampu menghafal beberapa surat Al-Quran. Apakah itu benar, Zaid? Zaid mengangguk. Benar ya Rasulullah. Rasulullah lalu bertanya kembali, Bisakah aku mendengarkan engkau menghafalkan Al-Quran secara langsung? Wajah Zaid seketika menjadi cerah. Ia tidak menyangka bahwa dirinya diminta untuk melafalkan Al-Quran secara langsung di hadapan Rasulullah. Tanpa ragu, ia pun melafalkan beberapa surat Al-Quran. Selama Zaid melafalkan Al-Quran, Rasulullah tidak bisa menutupi rasa kagum terhadap pemuda di depannya. Ia sungguh bangga bahwa salah satu umatnya diberkahi kecerdasan yang akan bermanfaat untuk semua orang. Selesai melafalkan Al-Quran, Rasulullah berkata, Engkau sungguh pemuda yang cerdas, wahai Zaid. Karena itu, aku ingin meminta engkau untuk menulis setiap ayat yang Allah turunkan kepadaku. Apakah engkau bersedia? Tanpa pikir panjang, Zaid langsung menganggukkan kepalanya. Tentu saja, saya bersedia ya Rasulullah. Sejak saat itu, Rasulullah mendapatkan wahyu. Rasulullah langsung meminta Zaid untuk menuliskannya. Selain itu, Zaid yang pandai berbahasa Ibrani diminta oleh Rasulullah untuk menjadi penerjemah pada setiap pertemuan yang Rasulullah lakukan bersama kaum Yahudi. Zaid bin Sabit meninggal pada tahun 45 Hijriah. Sepanjang hidupnya sudah banyak ayat-ayat Al-Quran yang berhasil ia tulis dan menjadikan keaslian Al-Quran tetap terjaga sampai sekarang.